Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Pagi hari ini saudara masih bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita pun diberkati seperti karakter firman itu yang memberkati. Amin. Kita buka sebentar di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bahwa Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat yang lain. Di sini dikatakan bahwa Petrus dia itu dikeluarkan oleh malaikat Allah dari penjara, ya. Tanpa keinginan Petrus, tanpa Petrus sadar. Saat itu Petrus lagi didoakan oleh jemaat ketika dia ditangkap oleh tentara-tentara Herodes, ya. Dia dipenjara tanpa tuduhan dan alasan yang jelas. Dia masuk, jemaat dengan tekun mendoakan di ayat yang kelima. Sampai suatu saat Petrus itu ditaruh di penjara yang paling ketat dengan 4 ring, ya. Ring pertama ada 4 penjaga, ring kedua 4 penjaga, ring ketiga 4 penjaga, ring keempat Petrus pun didampingi oleh 4 penjaga. Tangan dia dirantai di tangan kirinya. Dan yang luar biasa di sini, Petrus itu tidur. Ini orang yang punya masalah besar, orang yang geraknya dibatasi, orang yang nggak bisa berinteraksi, terisolir, tapi dia bisa tidur. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhannya, hanya orang-orang yang dewasa rohaninya, hanya orang yang percaya sering bersekutu dengan Roh Allah, orang yang bisa melihat kemuliaan Allah, orang-orang yang tidak pernah khawatir dengan kondisi sekelilingnya. Seperti yang kita alami, bahwa pandemi ini selama 2 tahun, hampir 3 tahun, telah membelenggu gereja Tuhan, saudara dan saya. Bahkan bukan hanya terbatas sampai 4 ring, tapi hampir keseluruhan, semuanya itu pada tertutup. Kita semuanya terisolir, ya. Jadi kita itu tidak bisa kemana-mana dengan ancaman-ancaman penyakit yang mematikan itu tadi. Dan ketika beberapa waktu terakhir ini sudah mulai mereda dan aktivitas sudah mulai dibebaskan, bukan berarti kita tuh lepas dari sana. Penjara yang lain itu sudah menanti. Tapi baik, kita bahas satu persatu, ya. Kita katakan tadi bahwa Petrus itu didoakan oleh para jemaat, sehingga Tuhan itu turun tangan, mengutus malaikatnya, melepaskan Petrus dari penjara, dilepaskan dari kondisi ketika dia terisolir, ya. Dan Petrus ini keluar tanpa penjaga lain itu tahu dan sadar apa yang terjadi. Tahu-tahu tahanannya ini tadi sudah nggak ada di dalam tahanan lagi. Dan Petrus kembali ke rumah teman-temannya bersekutu, di mana rumah-rumah rekan-rekannya yang mendoakan tadi. Karena hari sudah malam, dia mengetuk pintunya. Bahkan salah seorang yang di sana melihat Petrus, dia nggak berani melepaskan kunci di pintu itu tadi untuk memberikan Petrus ruang untuk masuk. Dia nggak berani, karena yang ada di dalam pikirannya dia, Petrus ini di penjara. Siapa ini? Jangan-jangan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan itu akan terjadi. Makanya dia masuk, karena terus dipanggil-panggil, terus mengetuk. Dia masuk, berkata kepada teman-teman yang lain, dan mereka rame-rame membuka pintu. Kan Petrus memberikan isyarat, nggak usah rame-rame. Petrus masuk, dan apa yang Petrus katakan di ayat yang ke-17, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar pergi ke tempat lain. Petrus menceritakan, Petrus bersaksi bahwa kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi atas kehidupan pada waktu dia di penjara. Tanpa campur tangan Tuhan, hal ini nggak mungkin terjadi.
Bagaimana rantai itu bisa lepas? Dan malaikat itu menepuk bahunya, bangunlah. Dia bangun, pakai kasutmu, pakai jubahmu, dipakai jubahnya. Ikutilah aku. Petrus nggak bantah, Petrus nggak tanya. Sangkanya dia itu masih dalam mimpi, dalam satu penglihatan, antara sadar dan tidak. Tapi Petrus ikut. Nah, ketika dibawa sampai luar, penjaga ini nggak ada yang tahu semua. Dibawa sampai di luar, dilepaskan begitu aja, Petrusnya bingung. Ya udah, dia jalan ke tempat di mana dia biasanya berkumpul bersama saudara-saudaranya. Di mana kuasa Tuhan bekerja, di mana kemuliaan Tuhan bekerja. Kita seakan-akan nggak sadar, antara sadar dan tidak. Tahu-tahu persoalan kita, problem kita bisa terselesaikan. Begitu pula dengan COVID ini tadi. Pemerintah sampai kewalahan menangani pada waktu bulan 8 itu. Tetapi 1 bulan berikutnya, bulan 9 langsung turun dengan drastis. Dan bulan-bulan berikutnya semua, kita tuh berangsur-angsur mulai pulih. Tetapi penjara yang lain tuh menanti di sana. Kenapa saya katakan demikian? Karena Petrus bersaksi kepada saudara yang lain, dan kesaksian ini didengar oleh Paulus, didengar oleh Silas. Durasi waktunya nggak terlalu beda jauh, ya kan? Kalau Petrus melayani ada di Yerusalem, dipenjarakan oleh Herodes di Yerusalem, tapi Paulus dan Silas diutus keluar kota, di luar Yerusalem, untuk dia melayani gereja Tuhan yang ada di luar kota Yerusalem. Tetapi sebelum dia melayani, dia mendengar kesaksian Petrus. Bagaimana ketika problem besar itu, bagaimana ketika dia terisolir, bagaimana ketika dia sudah terkucil dari dunia luar, di situ tangan Tuhan turun tangan. Di situ Tuhan melepaskan dia. Karena apa? Petrus gak khawatir atas hidupnya, Petrus sudah gak berpikir apa-apa. Yang ada di dalam Petrus bahwa aku hidup untuk Tuhan. Bahwa aku mati untuk Tuhan. Baik aku hidup maupun mati, sepenuhnya aku milik Tuhan. Itu yang ada di dalam diri Petrus, ya, nothing to lose. Nah, sekarang hal ini terjadi kepada Paulus dan Silas ketika dia melayani di luar kota Yerusalem. Sama, di sana ada seorang hamba atau tukang sihir perempuan yang dibayar oleh tuannya, digaji sama tuannya, dia untuk melakukan sihir-sihir di kota-kota itu, sehingga banyak juga mereka-mereka yang terpukau, terpikat dengan perkataannya, terpikat dengan caranya, dengan gaya-gaya sihirnya, yang bisa melihat masa depannya, yang bisa melihat masa lalunya, yang bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain, ya. Mereka itu semua itu seakan-akan mengagung-agungkan penyihir atau paranormal perempuan ini tadi. Dan ketika Paulus dan Silas datang di kota itu untuk mereka memberitakan firman Allah, untuk mereka memberitakan Injil, ya, untuk mereka diselamatkan agar mereka tidak dibelenggu oleh kuasa kegelapan, penyihir wanita ini tadi langsung mengikuti dengan memberikan intimidasi atau memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang menyudutkan. Dia diagung-agungkan, wah inilah hamba Allah yang maha tinggi, dia luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Kemanapun Paulus pergi, dia mengikuti. Sampai suatu saat Paulus itu sudah nggak tahan lagi. Dia menengok ke belakang, dihardiknya roh itu tadi, roh kegelapan yang ada di dalam penyihir perempuan ini tadi. Seketika itu juga roh itu meninggalkan dia, dan perempuan ini dilepaskan dari segala ikatan, kembali menjadi manusia yang normal lagi. Dan dia sudah tidak punya kemampuan untuk melihat masa depan orang, menyembuhkan orang, dan dia sudah nggak bisa mendapatkan pengaruh maupun segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Begitu pula dengan tuannya. Tuannya ini merasa kehilangan sekali. Kenapa sampai anak buahnya terjadi seperti itu? Dan dia tahu bahwa ini adalah perbuatan dari Paulus. Itulah sebabnya dia dengan para kaki tangannya semua mencari Paulus itu pelayanan di mana. Dan ketika dapat, wah di sana dia diprovokasi bahwa Paulus itu menyesatkan orang, bahwa Paulus itu akan membawa kehancuran, bahwa ajaran yang diajarkan Paulus ini adalah ajaran yang palsu, yang tidak bermanfaat bagi apapun juga. Sehingga dia dengan orang-orangnya menyeret Paulus itu tadi, dibawa ke pasar, dibuat suatu keributan, ya. Keributan di sana, karena ada keributan,
Orang-orang Romawi alergi sekali kalau sampai terjadi keributan, sangkanya dia di sana nanti akan terjadi pemberontakan. Itulah sebabnya karena di sana yang diseret Paulus dan Silas, daripada ribut di pasar, diangkut, dibawa masuk ke dalam penjara. Kita buka sebentar firman-Nya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat yang ke-16. Ya. Ayat 23. Dari Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu mereka dalam pasungan yang kuat. Wow, luar biasa. Kembali, kalau tadi Petrus dijaga dengan 4 ring penjaga, tetapi sekarang Paulus dan Silas ditaruh di dalam penjara yang paling tengah. Paling tengah adalah intinya. Jadi sekelilingnya itu semuanya itu adalah penjara-penjara, blok penjara, banyak penjaga, sulit sekali untuk ditembus. Ditaruh di sana Paulus dan Silas. Tapi apa yang terjadi? Paulus pun nggak khawatir karena dia pernah mendengarkan kesaksian dari Petrus. Ternyata di dalam suatu kesaksian itu mengandung suatu kuasa yang besar. Di dalam suatu kesaksian itu, di situ tuh Tuhan turut campur tangan bekerja. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah mereka. Ketika Yesus hadir, hadiratnya ada. Ketika Yesus hadir, kuasanya terjadi. Ketika Yesus hadir, di situ segala kuasa kegelapan hilang semua kuasanya. Ya, di kitab Wahyu dikatakan, kita buka sebentar di kitab Wahyu, Wahyu yang ke-12. Kitab Wahyu belakang sendiri ya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Ya, jadi yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu adalah kuasa darah anak domba Allah, kuasa darah Yesus. Dan yang kedua, perkataan kesaksian mulut kita. Jadi mulut kita ketika kita bersaksi, ketika kita memperkatakan firman, ketika kita mengatakan kedahsyatan Allah, ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Mesias, di situ keluar kuasanya. Seperti Paulus dan Silas, seperti Petrus, mereka tidak mempelajari kitab Taurat seperti orang Farisi pada umumnya. Mereka itu latar belakangnya dengan pengusaha-pengusaha, tetapi oleh karena mereka bersaksi dalam nama Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias, Dia memperkatakan kebenaran firman Allah, di situ kuasa Allah itu terjadi. Ya, begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya kesaksian kita. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di tengah mereka. Mereka share, mereka bersaksi bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya dari segala ikatan dosa. Dulu kita seorang pejudi, dulu kita seorang peminum, dulu kita seorang berdosa, dulu kita nggak memperdulikan firman, dulu kita lebih mementingkan apa yang kita hasilkan dan menikmati apa yang kita hasilkan. Kita nggak peduli agama, kita nggak peduli kebenaran. Tapi sejak seseorang anak Tuhan bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan dia, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, bagaimana Tuhan mengubahkan keadaan dia, maka kesaksian itu memiliki kuasa, sehingga kita pun bisa tertarik, kita pun bisa ikut. Aku pun ingin mengalami kuasa yang sama, kuasa yang mengubahkan seperti engkau diubahkan. Hal itu pula yang terjadi atas diri kita. Tanpa kita sadar, kita pun diubahkan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita semakin memuji memuliakan Tuhan. Ya,
Begitu dahsyatnya kuasa kesaksian yang membawa kita itu masuk di dalam pertobatan. Nah, kesaksian Petrus ini tadi juga dahsyat. Ketika dia di penjara, ketika dia dilepaskan di penjara, didengar oleh Paulus. Paulus mengalami hal yang sama ketika dia ditangkap di luar Yerusalem dan dimasukkan dalam penjara. Dia di sana bersama Silas. Ketika tengah malam, apa yang dilakukan? Paulus dan Silas berdoa memuji memuliakan Allah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika saya punya masalah, ketika saudara punya masalah, susah untuk kita berdoa. Susah untuk kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Ketika sakit penyakit yang berat mendera saudara dan saya, susah kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Benar apa benar, ya? Karena apa? Karena kita tuh selalu teringat dengan masalah kita. Aduh, kenapa hal ini terjadi? Kita pikirkan nggak dapat jalan keluar. Ketika kita dikasih firman, ketika kita dikasih kesaksian, kita cuma iya. Sudahlah, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan nanti akan menolong saudara, Tuhan akan melepaskan saudara, Tuhan akan menyembuhkan penyakit saudara. Dalam hati kecil kita berkata, iya, aku mau minta sama Tuhan. Ketika mereka semua yang bersaksi sudah meninggalkan kita masuk dalam kamar, kita berdoa. Jujur, persoalan kita itu yang menjadikan topik utama membelenggu hidup kita. Kesusahan kita, sakit penyakit kita, yang menjadikan rantai yang mengikat tangan dan kaki kita. Dan yang kekhawatiran kita, yang tidak ada batasnya, itu yang membelenggu cara berpikir kita. Sehingga ketika ada masalah, kita itu susah untuk berdoa. Ketika kita ada masalah, susah kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Tapi yang luar biasa, Petrus dan Silas, mereka bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti di kitab Wahyu tadi dikatakan, iblis itu dikalahkan oleh kesaksian mulut kita. Kuasa iblis yang membelenggu mereka dikalahkan oleh kesaksian mereka. Karena di dalam kesaksian itu mengandung kuasa. Apalagi yang kita saksikan itu adalah Yesus Sang Mesias. Yang kita saksikan firman Allah yang hidup, yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Firman Allah yang melepaskan, firman Allah yang memerdekakan, firman Allah yang memberkati. Itu yang diperkatakan, itu yang dipujikan, dimuliakan oleh oleh Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara. Hal yang luar biasa terjadi. Seakan-akan ada gempa yang bisa mengguncangkan sendi-sendi atau pondasi dari penjara itu tadi. Tahu-tahu pintu penjara semua pada terbuka dan tidak ada orang di sana. Petrus dan Silas ini keluar. Kepala penjara tahu bahwa pintu-pintu penjara telah terbuka semua. Dia berpikir bahwa tahanan-tahanan yang lain dari tanggung jawab dia semua pada kabur. Makanya dia lari dicari tahanan yang paling vital, paling penting, ya. Kalau sampai tahanan ini kabur, waduh, jadi viral ini. Kalau sudah viral, wah, otomatis karirnya itu akan terancam. Ternyata di sana didapati Petrus dan Silas masih ada di dalam selnya. Mereka masih memuji memuliakan Allah walaupun pintu-pintu selnya itu sudah terbuka semua. Dia langsung tersungkur di sana. Apapun penjaranya, apapun belenggunya, kita merasa terbebas dari belenggu COVID, penjara COVID selama 2 tahun, 3 tahun juga berjalan. Dan ketika kita sudah bebas, kita punya harapan, punya ekspektasi yang tinggi. Aku akan mengembalikan bisnis-bisnisku yang terpuruk. Aku akan mengembalikan pekerjaan-pekerjaanku yang selama ini terbengkelai. Aku mau bekerja kembali supaya pengeluarannya aku keluarkan ketika pandemi terjadi bisa aku dapatkan kembali. Tapi apa yang terjadi? Setelah badai COVID, setelah pandemi COVID terjadi, sekarang terjadi badai resesi. Luar biasa. Siapa yang menyangka dalam situasi pemulihan pandemi, Ukraina dan Rusia bisa berperang. Dan yang melibatkan 2 blok besar dunia. Satu blok NATO, satunya lagi bloknya Rusia. Nah, ini secara tidak langsung sudah berhadapan-hadapan. Perang dunia sudah di depan mata, tapi bukan sekedar perang dunia dengan senjata
konvensional yang umum terjadi dalam pertempuran, tapi mereka melibatkan konvensional senjata pemusnah, ya, sampai nuklir, juga pakai senjata-senjata yang luar biasa juga yang selama ini belum pernah kita pikirkan. Jadi mereka itu bertempur juga menggunakan pakai kemajuan teknologi yang luar biasa, ya. Internet cyber itu juga mereka bertempur di area ini. Nah, itu terjadi di Ukraina dan sama Rusia. Akibatnya terjadi saling blokir, terjadi saling untuk mengisolir, sehingga Eropa kekurangan dengan bahan bakarnya yang selama ini disuplai dari Rusia. Menjelang musim dingin, ancaman-ancaman kedinginan, krisis energi itu akan terjadi di Eropa. Dan ini sudah terjadi. Dan mereka semua pada mengeluh, banyak terjadi PHK, biaya listrik begitu mahal, ya, sampai mereka tidak mampu membayarnya dan lain sebagainya. Imbasnya juga ke negara saudara dan saya. Kita pun akan mengalami kenaikan-kenaikan di dalam negeri. Dan pembeli-pembeli juga mulai sepi, barang-barang juga tidak bisa lancar mengalir, karena sebagian barang itu ada yang bahan bakunya juga dari Eropa juga, dan itu bisa nyampe ke Indonesia, otomatis harganya juga meningkat, harganya juga naik. Sehingga mau nggak mau nilai barang lebih tinggi dari nilai mata uang kita, terjadi inflasi. Ini yang memicu untuk bisa terjadi resesi juga. Nah, ini dihadapi oleh Paulus. Tapi yang luar biasa di sini, Paulus itu berdoa memuji memuliakan Tuhan di penjara yang membelenggu dia. Dan sekarang saudara dan saya, tidak ada cara yang lain. Kita lepas dari pandemi oleh karena kita berdoa kepada Tuhan. Seluruh umat di seluruh dunia ini berdoa kepada Tuhan. Seperti jemaat mendoakan Petrus ketika Petrus di penjara. Saat ini sudah selesai tahap yang pertama. Tahap yang kedua, yakni Paulus dan Silas. Mereka ada di penjara yang paling tengah. Inti dari keamanan yang paling tinggi di tengah penjara. Tapi Paulus dan Silas bukan didoakan oleh jemaat, karena dia pelayanan di luar kota, bukan di Yerusalem. Di Yerusalem banyak sekali anak-anak Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Di luar kota Yerusalem, Paulus dan Silas ini baru merintis, baru memberitakan Injil. Baru 1-2 orang. Mereka yang baru mulai mau melangkah. Tetapi mereka ditangkap duluan, mereka dipenjara duluan. Dan yang luar biasa, mereka tidak didoakan jemaat, tapi mereka berdoa dari hati nurani yang paling dalam, dari imannya sendiri. Mereka tidak punya siapa-siapa, mereka kalah pengaruh dengan orang yang berekonomi kuat, mereka kalah pengaruh dengan tokoh di kota itu tadi, sehingga satu-satunya yang mereka miliki hanya firman, hanya Yesus, hanya Mesias. Sama saudara dan saya, kita sekarang lagi dikepung oleh resesi ekonomi, kita dikepung oleh inflasi. Siapa yang bisa menolong kita? Semua mengalami hal yang sama. Tapi satu hal, Yesus Sang Mesias mampu menolong saudara dan saya. Firman Allah yang hidup menjadi jawaban jalan keluar untuk kita lepas, lolos daripada situasi yang seperti ini. Kita nggak bisa mengharapkan doa dari yang lainnya, tapi kita memuji memuliakan Tuhan, berdoa seperti Paulus dan Silas berdoa, yang menggoncangkan pondasi penjara, yang menggoncangkan sendi-sendi penjara, sehingga pintu-pintu itu terbuka. Tidak ada halangan lagi untuk berkat saudara mengalir masuk ke dalam saudara. Itulah sebabnya sampai kepala penjara yang tadi tersungkur, apa yang harus aku lakukan? Katakan kepadaku. Tapi sungguh mengejutkan, Paulus dan Silas mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah, engkau dan seisi rumah tanggamu pun akan diselamatkan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tangganya pun diselamatkan oleh Tuhan. Gak usah mikir karirmu sebagai kepala penjara, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Dan di dalam kesaksian, ternyata di situ mengandung pertobatan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dan saya teringat, saya dulu termasuk orang yang sangat keras, dan saya gak mudah juga untuk diberi masukan tentang firman Allah, diberi masukan tentang kebenaran. Saya bukan orang yang mudah, saya tipe orang yang suka
mengikuti jalan pikiran saya sendiri. Dikirim berapa banyak hamba Tuhan, tidak ada yang bisa meluluhkan. Sampai suatu hari Tuhan kirim hambanya, membuat saya bertobat. Karena apa? Background, latar belakang dari hamba Tuhan ini tadi sama seperti saya. Kerasnya, juga ekonominya, juga kondisinya, keadaan hatinya, pengetahuannya, pengenalan tentang kebenaran sama, backgroundnya sama, makanya bisa masuk. Nah, ketika saya diinjili, ketika saya dikasih kebenaran, saya bisa bertobat. Dan ketika saya sudah bertobat, Tuhan pun mengirim orang-orang yang memiliki karakter yang sama dengan karakter saya yang dulu. Tuhan mengirim orang-orang yang memiliki background yang sama dengan background saya dahulu. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Sehingga ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya menginjili, penolakan mereka itu mengingatkan penolakan saya dulu. Sehingga saya nggak kaget, sehingga saya sadar, oh terima kasih Tuhan, ternyata saya dulu seperti ini. Begitu kerasnya. Disitulah saya sadar, saya tahu, bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kemampuan saya cuma bersaksi. Tapi di balik kesaksian ada kuasa yang bekerja. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, aku gak mampu menginjili orang ini. Aku gak mampu memenangkan jiwa orang ini. Tapi yang aku tahu, Tuhan, Engkau memampukan aku, memberikan kuasa dalam mulut dan lidahku untuk aku memperkatakan kebenarannya, sehingga kebenaran itu yang memerdekakan. Di situ Tuhan kasih firman-Nya, saya kembali bersaksi. Dia mulai pelan dan pasti memperhatikan. Dan ketika saya bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan sakit saya, bagaimana Tuhan memulihkan kondisi kesehatan saya, memulihkan rumah tangga saya, memulihkan ekonomi saya, sehingga saya menjadi keluarga yang betul-betul solid untuk mencoba memuliakan Tuhan. Dan dia itu mulai berkata, Pak, kok aku mau nggak membimbing saya? Oke, kalau kamu mau dibimbing, saya siap membimbing kau. Dan saya doakan dengan doa pertobatan. Saya katakan, Roh Kudus, satu hal, aku sudah melangkah, aku sudah mengawali, dan dia sudah mau mengikuti. Sisanya Tuhan, Engkau yang bekerja. Sisanya Roh Kudus, Engkau yang membereskan. Dan saya berkatakan kepada yang bersangkutan, saya ajarkan bagaimana dia harus memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa sebelum memulai aktivitasnya. Rata-rata mereka yang ikut, rata-rata mereka yang minta bimbingan dengan latar belakang ekonomi yang buruk, ekonomi yang jelek, ya. Bahkan banyak yang terlilit dengan utang. Saya bukan spesialis orang yang menyelesaikan utangnya orang lain, bukan. Tapi saya mengajarkan bagaimana Tuhan bisa melunasi hutang-hutangmu. Nah, itu mereka praktekkan. Seringkali dalam perjalanannya mereka juga konseling, dan rata-rata mereka sekarang sudah dilepaskan. Mereka sudah bebas lagi berusaha, bebas lagi mereka berbisnis. Dan karena mereka tempatnya berjauhan, sudah lama gak berhubungan dengan saya, tapi saya bersuka cita. Di dalam kesaksian itu ada kuasa yang membuat orang bertobat. Wow, haleluya. Tuhan Yesus begitu baik, ya, sungguh-sungguh baik. Teringat satu hal lagi, ketika pada suatu kali Elia, dia itu berhadapan dengan Ahab. Ahab beristrikan Isabel, dan dia itu Isabel punya nabi-nabinya, ada 850 nabi Isabel yang mendukung Isabel, bahwa Tuhannya Isabel, ya, itu adalah Tuhan yang mereka ikuti. Tapi Ahab adalah orang Israel yang diajarkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Allah mereka itu adalah Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang berfirman, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Elia langsung mendatangi Ahab dan berkata, jangan buat bangsa Israel berdosa seperti engkau. Karena Raja Israel berdosa, seisi negara Israel ini ikut berdosa juga. Nah, Ahab gak terima, dan Elia berkata kepada dia, ayo kita buktikan
Allah siapa yang hidup, Allah siapa yang benar-benar nyata, Allah siapa yang betul-betul real ada di dalam kehidupan kita. Kamu kumpulkan nabimu, aku akan datang besok pagi janjian waktunya. Nah, ketika bertemu, ayo sekarang kita ngadakan korban. Kasih korbannya, mau lembu boleh, mau sapi boleh. Kamu satu korban, saya satu korban. Kasih api, gak usah ada api. Kalau memang Tuhanmu itu nyata, real, hidup, panggil Tuhanmu sekarang juga untuk makan persembahannya. Wah, mereka mulai melakukan ritual-ritualnya dari nabi-nabi maupun pendeta-pendetanya Isabel ini tadi. Sampai dari pagi sampai sore, sampai menjelang malam. Mereka itu nggak turun-turun apinya memakan korban. Sampai mereka mengalami tris atau kesurupan, ya. Sampai badannya ditore-tore, kerokin sampai keluar darahnya. Tuhannya nggak turun-turun. Bahkan sampai dia berkata, mungkin Tuhanmu tidur, mungkin Tuhanmu nggak dengar. Coba deh, yang kenceng lagi. Semakin mereka kenceng, tidak terjadi apa-apa. Dan berkatalah Elia kepada Ahab, nah sekarang giliranku manggil Tuhanku. Sudah disiramin aja sudah, tempatin dibasahi sudah kayu-kayunya, biar nggak bisa nyala nanti kalau dibakar. Nah, diturutin, digembur. Nah, setelah itu Elia berdoa. Kita buka sebentar di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Saya bacakan. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini bukan doa, tapi ini kesaksian. Lalu Elia berkata bahwa Allah yang aku sembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan, atas seizin-Mu, atas perintah-Mu aku melakukan segala perkara ini semua. Ini bukan doa loh, ini kesaksian loh. Elia menyaksikan Engkau Allah yang mengutus aku. Lalu berikutnya 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Elia bersaksi di hadapan mereka dengan menyebut nama Tuhannya, ya, menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, Yahweh itu adalah Tuhan, Allah yang hidup satu-satunya, Allah yang real, nyata dalam kehidupan mereka. Bukan seperti Allahmu yang kamu panggil dari tadi, sampai kamu tore-tore, sampai kamu tris, sampai kesurupan, Allahmu gak turun. Nah, ini aku panggil Allahku. Dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Atas perintahmu, atas kebenaran firman-Mu, aku melakukan perkara ini. Atas kebenaran firman-Mu, aku melakukan kesaksian ini. Aku bersaksi kepada mereka. Sekarang jawablah aku ya Tuhan, agar bangsa ini melihat gitu loh, bahwa Allah itu ternyata Allah yang hidup, Allah itu Allah yang luar biasa, Allah itu Allah yang ada, nyata. Tunjukkan kepada mereka Tuhan, jawablah aku. Kayu-kayu tadi sudah disirami dengan air, basah. Kalau dibakar nggak mudah bisa terbakar. Tapi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Siram air, dibasahi apa? Tidak pernah terbatas. Di penjara yang paling dalam oke, dibelenggu pakai rantai oke, dijaga ketat oke. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas melepaskan saudara. Pandemi oke, resesi ekonomi oke, kuasa Tuhan saudara, kuasa yang tidak terbatas. Tuhan bisa melewati itu semua. Ini dibuktikan oleh Nabi Elia. Dia berdoa, api Tuhan turun, langsung menyambar korban persembahan itu tadi. Korbannya itu habis dimakan oleh api Allah. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dimusnahkan seluruh nabi-nabi berhala. Ada 850 nabi Allah dibunuh semua oleh Elia pada saat itu juga. Di mana kuasa Tuhan turun, hadirat Allah turun, di situ kuasa kegelapan hilang kuasanya. Kuasa kegelapan tidak punya kuasa lagi. Seperti penenung wanita ini tadi mengganggu Paulus, gak punya kuasa lagi.
seperti Herodes yang memenjarakan Petrus, nggak punya kuasa lagi. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, dalam durasi waktu yang gak lama, malaikat Tuhan telah menampar Herodes sehingga dia itu mati di hadapan rakyatnya di dalam satu stadium. Ya, itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, kesaksian saudara membawa banyak jiwa untuk bertobat. Bukan kemampuanmu, bukan kepintaranmu membawa firman Tuhan, bukan kemampuanmu untuk berkata-kata tentang Alkitab karena engkau lulusan sekolah Alkitab, bukan karena engkau kaya, engkau bisa kemana-mana mempengaruhi orang lain, bukan karena kamu punya gelar, kamu bisa berbicara luar biasa, bukan karena mereka segen kepada engkau karena engkau sudah menolong mereka, bukan. Tapi oleh kesaksian mulut kita yang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang merubah kehidupan saya. Dulu saya seperti ini, dan ketika saya ikut Yesus saya dipulihkan, diubahkan. Ternyata kondisi saudara yang saudara saksikan sama persis dialami oleh orang-orang yang butuh untuk diselamatkan. Sehingga mereka pun memberikan diri mereka untuk dibaptis, memberikan diri mereka untuk bertobat. Saudara yang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpinnya agar jiwa-jiwa ini diselamatkan. Amin. Haleluya. Tidak ada resesi ekonomi lagi. Tidak ada lagi kuasa-kuasa yang membelenggu. Semuanya dilepaskan oleh kesaksian mulut kita, oleh kuasa anak darah domba Allah. Karena firman yang kita saksikan, firman yang penuh kuasa. Amin. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang kau berikan bagi kami. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang merdeka. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi yang menghantui kami, yang menghimpit kami, dan yang membuat kami khawatir. Sekalipun di pandemi, ekonomi kita goyang, hancur. Dan ketika setelah pandemi, pasca pandemi ini tadi, ekonomi kita semakin terpuruk, semakin parah. Usaha kita semakin hari semakin sepi, tidak menggembirakan, tidak ada harapan. Tapi seperti janji kebenaran firman-Mu Tuhan, tentara walaupun 4 ring tidak bisa menghambat untuk Petrus dilepaskan. Rantai kanan kiri pun akan terlepas. Kami pun dibekali memakai kasut kami, memakai jubah kami untuk kami dilepaskan. Petrus dan Silas pun sama, ditaruh penjara yang paling tengah, paling dalam. Di situ mereka memuji, memuliakan Engkau, bersaksi tentang kemuliaan-Mu. Engkau melepaskan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Bahkan sampai kepala penjara itu tersungkur di hadapan mereka. Dia bertobat ketika dia mendengar bahwa Allah yang disembah oleh Paulus, Allah yang luar biasa, yang melakukan karyanya di luar nalar, di luar kemampuan kita. Satu jiwa bertobat, seisi rumah tangganya pun diselamatkan. Tuhan, seperti Nabi Elia bersaksi, kami mau bersaksi tentang kebenaran firman-Mu untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga, agar keluarga kami, rekan kami, orang-orang sekeliling kami diselamatkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati firman Allah pagi hari ini, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.